Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satya Putra dan NPM 235701017. Di sini saya akan menggantikan absensi pertemuan ke-10 yang berjudul Implementasi Klasifikasi Teks dengan LSTM. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama itu, apa itu LSTM? LSTM itu kepanjangan dari Long Short Term Memory yang merupakan pengembangan dari Recurrent Neural Network atau RNN yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan RNN dalam mengingat informasi jangka panjang. LSTM ini memiliki struktur khusus berupa cell state dan tiga gerbang utama, forget gate, input gate, dan output gate, yang mengatur aliran informasi agar model dapat menyimpan, memperbarui, dan mengeluarkan data secara efektif. Dengan mekanisme ini, LSTM mampu mempelajari pola urutan data yang kompleks serta mempertahankan konteks dalam jangka waktu yang lama, yang menjadikannya sangat cocok untuk memproses teks, suara, maupun deret waktu. Oke, kita ke materinya. Yang materi ini LSTM Network adalah salah satu modifikasi dari RNN. LSTM melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh RNN, yang dimana RNN tidak dapat memprediksi data berdasarkan informasi yang telah disimpan dalam waktu yang lama. Struktur LSTM terdiri dari berbagai bagian penting yang bertanggung jawab atas aliran informasi ke dalam dan keluar dari unit LSTM. Bagian-bagian berikut seperti cell state, cell memory, terus forget state, terus ada input gate, ada output gate. Nah, untuk cell state ini salah satu aliran informasi utama yang ada dalam unit LSTM. LSTM dirancang untuk memperbarui, menghapus, atau menambah informasi dalam cell state. Ini dapat sangat diperlukan. Untuk forget gate-nya itu informasi mana yang harus dibuang dari keadaan sel diatur oleh gerbang ini. Nah, dalam perhitungan gerbang lupa, fitur aktivasi sigmoid melewati setiap input dan menghasilkan nilai berkisaran antara 0 dan 1. Nilai ini menentukan seberapa banyak informasi yang harus dibuang. Jika dihasilkan mendekati 0, maka informasi tersebut dianggap tidak penting dan akan dilupakan. Namun jika hasilnya mendekati 1, informasi itu masih relevan dan akan dipertahankan dalam memori. Selanjutnya, input gate ini bertugas untuk memasukkan informasi yang berguna untuk mendukung keakuratan data. Tugas input gate adalah untuk menambahkan informasi yang sebelumnya telah diseleksi terlebih dahulu melalui gerbang forget gate. Nah, yang satu tadi berarti. Gerbang ini tidak dimiliki oleh RNN yang hanya memungkinkan satu input data untuk satu output data. Output gate yang terakhir ini adalah output yang menjadi gerbang terakhir untuk menghasilkan informasi data yang komplit dan aktual. Gerbang ini bisa menjadi terakhir atas sebuah informasi atau hanya menjadi bagian dari tahap pertama saja sebelum akhirnya informasi akan diproses lewat input gate di sel berikutnya. Keuntungannya, yang pertama itu mengatasi vanishing gradient problem, yaitu masalah yang sering muncul saat melatih jaringan saraf dalam deep neural network, terutama pada model seperti RNN. Masalah ini ketika nilai gradien menjadi sangat kecil selama proses backpropagation atau proses belajar model dalam menyimpan informasi dalam set state dan mengatur aliran informasi lalu get state. STM ini mengatasi masalah ini. Yang kedua itu memori jangka panjang. Kemampuan STM untuk menyimpan data penting tanpa kehilangan konteks memungkinkan model untuk menangkap dependensi jangka panjang. Jadi itu cocok untuk data urutan. STM sangat efektif untuk menangani data dengan hubungan antara elemen data yang sangat berdekatan satu sama lain seperti urutan audio atau teks. Nah, untuk langkah praktikumnya di sini saya juga udah buat dan ngikutin dari modul. Ini ada import library seperti yang ada di sini. Ini untuk NumPy, terus TensorFlow keras untuk processing teks, urutan angka tokenisasi teks jadi token, terus tensor processing sequence ini untuk menyamakan panjang step urutan teks dengan padding, sklearn sebagai data menjadi dataset pelatihan dan pengujian. Terus TensorFlow keras model import sekuensial ini membuat model berlapis secara urutan. Terus ada keras layernya import embedding LSTM. Ini sebagai dua arah dropout dan fully connected membangun layer embedding. Terus yang terakhir itu callback import early stopping menghentikan pelatihan otomatis saat performa value tidak membaik lagi, langsung di cut.
datasetnya sini ada teks seperti I love programming, I hate error, pattern recognition amazing, I dislike drugs. Nah, kalau di atas ini sebagai analisis sentimen, teksnya ini adalah daftar kalimat yang mencerminkan opini, sementara label adalah daftar tabel biner untuk sentimen, 1 positif dan 0 itu negatif. Jadi 1 ini yang pertama ini yang I love programming 1, I hate error 0, seperti itu. Nah, dataset ini diperbanyak dengan menggunakan data awal 100 kali untuk dilakukan eksperimen machine learning atau pengolahan bahasa alami atau NLP. Ketiga itu tokenisasi, di bagian sini dan padding. Di sini kode di atas itu merupakan memproses data teks menjadi format numerik yang dapat digunakan untuk pelatihan model NLP. Jadi dari teks ke numerik angka. Tokenisasi ini digunakan untuk mengonversi kata-kata dalam teks menjadi angka berdasarkan frekuensi hingga batas maksimal max word. Kata-kata yang tidak dikenal diganti dengan token AOV, text to sequence mengubah teks menjadi urutan angka, dan path sequence memastikan panjang setiap urutan sama yaitu max sequence length. Jadi lengthnya itu 100, jadi dibatasi 100 length. Selanjutnya itu membagikan dataset untuk pelatihan dan pengujian. Jadi dataset itu dibagi dengan text size-nya 0,2 dan random state-nya 42. Jadi pelatihannya itu 80% dan pengujiannya 20%. Menggunakan train text split. Terus selanjutnya membangun model LSTM. Di sini ada modelnya, ada tangkap keras. Di sini membangun model STM untuk mengklasifikasi teks. Pertama, embedding digunakan untuk mengkonversi kata menjadi vektor berdimensi 128. Kemudian 2 bidirectional LSTM ditambahkan untuk memungkinkan model memproses data dari kedua arah, maju dan mundur. Dengan unit LSTM pertama berukuran 4 dan sisanya yang kedua berukuran 32. Nah, dropout dengan rate 0,2 digunakan untuk mencegah overfitting. Nah, setelah itu layer dense dengan 16 neuro dan fungsi aktivitas ReLU ditambahkan untuk memproses lebih lanjut, diikuti dengan dropout lagi. Nah, yang terakhir itu layer dense dengan 1 neuro dan aktivasi sigmod yang digunakan untuk menghasilkan output biner 0-1 yang cocok untuk klasifikasi 2 jenis. Jadi ada berbagai model untuk klasifikasi selanjutnya. Yang selanjutnya itu kompilasi dan pelatihan model. Nah, di kode ini mengompilasi dan melatih model STM. Model compile mengkonfigurasi model dengan fungsi loss binary concept trophy untuk klasifikasi biner, optimizer Adam, dan metrik akurasi untuk evaluasinya. Lalu stopping digunakan untuk menghentikan pelatihan yang jika loss validasi tidak membaik setelah 3 efforts, sambil memulihkan bobot model terbaik dengan restore base weight sama dengan true. Kemudian model fit melatihkan model melakukan data latih X train dan dia train dengan 20 epoch. Ukuran base-nya 64 dan 10% digunakan untuk validasi. Jadi bagian ini untuk Adam, ada akurasi, evaluasi, terus pakai validasinya 0,1 atau 10%. Selanjutnya ini untuk nampilin ini epochnya ada 20, ini berhasil sampai ke 20 ini nggak ada yang kena overfitting atau buruk selama 3 tahap. Selanjutnya itu evaluasinya. Di sini evaluasinya ini mengevaluasi performa model pada data uji X test dan Y test menggunakan model evaluate. Hasil evaluasi yaitu loss dan akurasi disimpan dalam variabel loss dan akurasi, kemudian ditetap dengan format desimal 4 angka setelah koma. Di sini ada akurasinya 1 atau 100 sih bilang. Terus lossnya ini 1,72 dan untuk output terakhirnya lossnya ini 0%, malah akurasinya ini 1. Jadi emang udah top, udah 100%. Lanjutnya itu ringkasan arsitektur. Jadi model Summary ini menampilkan hasil untuk ringkasan arsitektur model yang sudah dibuat
meliputi model, total parameter, parameter yang dekati, parameter yang tidak terlatih, dan optimizer parameter. Seperti ini. Jadi ada model yang pertama itu embeddingnya yang tadi, terus binernya, bidirectionalnya, dropout, bidirectional 1 atau true, dense-nya dropout 1 atau 0, terus dense-nya 1 juga. Ini untuk parameternya ada segini, atau parameter, terus kayak headbox, terus prediction dia ini negatif atau positif. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Selebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.